Banyak orang yang tidak menyadari bahwa menikmati hidup adalah sebuah karunia atau pemberian Tuhan. Kalau kita bisa menikmati makanan, minuman, kehidupan yang berlangsung setiap masa dan waktu yang masih dipercayakan, dan kita menikmati semuanya itu adalah karena Tuhan yang membuat kita dapat menikmatinya. Dan ini yang merupakan sebuah anugerah atau berkat yang seringkali kita tidak sadari. Kita mungkin mengejar harta, kita ingin mendapatkan banyak berkat, kita mengejar rejeki setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya. Tapi apa artinya itu semua bila kita tidak mampu untuk menikmatinya? Bila kita tidak bisa untuk mensyukuri, bahkan dengan sukacita, dengan sangat gembira, kita bisa sungguh menikmati betapa indahnya semua yang sudah diberikan itu. Selain itu, hal yang tidak disadari oleh manusia adalah bicara soal tenaga. Tenaga kita yang membuat kita bisa melakukan ini itu, energi yang membuat kita bisa berjuang lagi, tenaga yang memampukan kita untuk bisa berkiprah ini itu. Semua itu juga adalah karena anugerah Tuhan. Bayangkan, kalau kita percaya bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Bertenaga, bahkan sumber tenaga, bukankah harusnya memang Dia yang menjadi andalan dan sandaran hidup kita, agar kita bisa terus mendapatkan tenaga yang dari Tuhan itu, yang sesungguhnya Tuhan titipkan di dalam hidup kita. Satu saat kelak, saat kita sudah tidak bernyawa lagi, tenaga sudah tidak ada lagi, maka itu berarti juga bukan karena Tuhan meninggalkan kita, tapi karena Tuhan mau panggil kita pulang. Tuhan yang justru mengambil apa yang Dia titipkan, yaitu tenaga, energi yang memampukan kita berkarya dan berkiprah. Karena itu, selagi kita masih bisa untuk melakukan ini itu, lakukanlah dengan sekuat tenaga yang dari Tuhan itu. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan lagi hari ini, masih dari kitab Pengkhotbah pasal 9, kali ini ayat yang ke-7 dan yang ke-10. Bila kemarin berbicara tentang selagi sempat atau bicara tentang kesempatan yang Tuhan sudah berikan, sekarang ini bicara tentang kenikmatan dan tenaga. Pengkhotbah 9 ayat 7 dan 10, mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Dalam versi New International Version, Alkitab bahasa Inggris, diungkapkan ayat-ayat ini dengan cara demikian, saya coba terjemahkan bebas. Pergilah, makanlah makananmu dengan kegembiraan, minumlah anggurmu dengan hati yang penuh sukacita, karena Allah sudah menyetujui apa yang engkau lakukan itu. Dan apapun yang tanganmu temukan, lakukanlah itu dengan segenap kekuatanmu, karena di dalam kondisi kematian atau dalam realita tentang kematian di mana kita semua akan pergi, tidak ada lagi pekerjaan, tidak ada lagi perencanaan, juga tidak ada lagi pengetahuan, bahkan tidak ada lagi hikmat. Seperti yang sudah kita dengarkan kemarin bahwa kitab Pengkhotbah adalah kitab yang syarat dengan kata sia-sia, yang sekalipun sering ungkapkan kesia-siaan sebenarnya ingin menyadarkan kita betapa fananya hidup kita, betapa apa yang ada pada kita, betapa apa yang kita miliki, atau betapa apa yang kita kerjakan, itu semua tidak pernah dapat terjadi bila tidak ada karya Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Apakah karya Tuhan yang sesungguhnya Tuhan berikan dan titipkan di dalam hidup kita? Pertama adalah kemampuan untuk menikmati. Ini yang seringkali kita abaikan, seperti yang tadi saya katakan.
Kalau kita bisa menikmati dengan gembira apa yang kita bisa makan, minum, itu adalah sungguh Tuhan yang ada di balik semua itu. Karenanya pengkhotbah mengatakan dalam ayat yang ke-7, "Pergilah makanlah rotimu dengan sukaria, minumlah anggurmu dengan hati yang senang." Berarti Tuhan ingin supaya kita benar-benar menerima dengan hati yang penuh kegembiraan akan roti yang kita dapatkan atau yang kita kerjakan untuk kita dapatkan, atau anggur minuman yang menyukacitakan itu dengan hati gembira. Kenapa? Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, "Karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu." Atau bisa diterjemahkan, karena Allah itu menyetujui semua itu untuk engkau nikmati. Dengan kata lain bahwa kalau kita bisa menikmati ini itu adalah karena persetujuan Tuhan untuk kita dapat nikmati. Karena itu nikmatilah. Jangan lalu kemudian ketika kita mendapatkan roti sedikit kita marah-marah, atau ketika kita minuman juga tinggal sedikit kita lalu kemudian kecewa atau komplain, mengeluh kepada Tuhan, bahkan bersungut-sungut. Tuhan mau kita benar-benar menikmati apa yang ada di hadapan kita. Karena itu, tetaplah kita bersandar kepada Tuhan karena karunia untuk menikmati itu selagi masih Tuhan berikan. Ayo, syukurilah. Ayo, nikmatilah apa yang ada. Selain itu, hal yang kedua berbicara tentang tenaga. Apapun yang ditemukan tanganmu untuk dikerjakan, lakukanlah dengan segenap tenagamu, dengan sekuat-kuatnya tenagamu. Kenapa pengkhotbah mengatakan demikian? Dia ingin supaya kita kerja sekuat tenaga, bukan lalu kemudian ngoyo ngotot sampai lalu kemudian kita tidak beristirahat. Bukan demikian. Di balik untuk kerja sekuat tenaga itu adalah karena tenaga itu diberikan oleh Tuhan. Dan selagi masih Tuhan berikan, ayo gunakan itu. Karena kalau kita sudah di alam lain nanti, kita tidak ada lagi yang namanya bekerja atau mempertimbangkan ini itu, merencanakan masa depan atau mengetahui ini itu, atau berpengetahuan dengan gelar-gelar yang luar biasa itu, dan juga hikmat kita. Itu semua tidak akan ada lagi di dunia orang mati, di alam sana. Dan hari ini ketika kita masih ada di dunia orang hidup, ayo kerjakan dengan sekuat tenaga. Karena tenaga itu Tuhan titipkan buat kita, bukan untuk dipamerkan, tapi untuk kita gunakan sebaik-baiknya. Selagi bisa, marilah kita betul-betul bisa menikmati hidup kita, dan marilah kita gunakan tenaga yang Tuhan titipkan kepada kita. Di dalam kedua hal inilah terletak sebuah daya juang yang bertumbuh. Daya juang yang berangkat dari sebuah kenikmatan Allah yang dikaruniakan kepada kita untuk menikmati apapun juga. Dan yang kedua adalah tenaga yang Tuhan titipkan kepada kita. Ayo kerjakan, gunakan tenaga itu. Mari nikmati hidup ini sambil tetap bersyukur kepada Tuhan dan hidup tersungkur kepadanya. Dan gunakan setiap tenaga yang Tuhan masih berikan kepada kita. Kalau kita masih bisa melakukan ini, kalau kita masih mampu untuk mengerjakan itu semua dititipkan oleh Tuhan. Syukurilah tenaga yang masih ada hari ini, dan pakailah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat menikmati dan selamat bertenaga. Ayo semangat memulai kembali. Amin.